wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kepada Bapak dan Ibu yang saya muliakan, langkah awal marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Dengan kenikmatan itu kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi, kita dapat menjalankan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Insya Allah nanti diteruskan dengan sholat witir berjamaah, dengan harapan segala amal perbuatan yang kita laksanakan atau kita lakukan dapat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah yang ikhlas. Shalawat dan salam mugi konjuk dumateng saudara Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Kepada Bapak dan Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah menjalankan, kita sudah menunaikan ibadah puasa kurang lebih 10 hari. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala kita dapat menjalankan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan. Kalau kita gambarkan bahwa bulan puasa itu terbagi menjadi 3, seperti perlombaan, adanya babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Ketiga-ketiganya ini sangat penting kita introspeksi diri, kita muhasabah diri untuk mencatat amal perbuatan apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Masjid Al-Barokah semakin hari kita evaluasi dan kita analisa, soalnya semakin ke depan, semakin mengalami kemajuan. Gimana? Satu persatu. Karena apa? Manusia, lawan kita adalah lawan yang ghaib, hawa nafsu, syaitan yang selalu menggoda dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah depan. Kita digoda jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Digodanya biar kita mengikuti hawa nafsu syaitan, setidaknya kita mendapat neraka. Setan itu selalu akan menggoda. Ketika kita sakaratul maut pun akan digoda oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke fastabiqul khairat. Awaluhu rahmah. Alhamdulillah kita sudah mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. 10 pertama. 10 yang selanjutnya awsatuhu maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu ikun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Itu saya mengibaratkan seperti itu. Makanya kita berlomba-lomba untuk menjadikan kita sebagai puasa kita sebagai puasa yang
berkualitas. Sesungguhnya puasa Ramadan dengan didasari keimanan dan keikhlasan. Hadis yang sudah populer, mungkin bapak dan ibu sudah hafal di luar kepala. Bahkan saya sering berdiri sini, sering mengungkapkan ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita yang pernah mengaji kitab, nomornya 1901. Hadis Muslim juga nomornya 761 dan lain-lain. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab di sini itu bahasa Arab yang sebenarnya itu menghitung. Di sini diartikan mengharapkan pahala. Dia pasti akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, antara lain yang pertama, di antara keutamaan amal soleh adalah meningkat derajat pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapus dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan puasa Ramadan adalah menghapus dosa setahun yang telah lalu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW beruntung dan bersyukur. Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam kita melakukan perbuatan dosa tanpa kita sadari, menghibah orang lain, menghina orang lain, dan lain sebagainya. Tentunya bagaimana dosa kita dihapus oleh Allah SWT dengan hadis seperti ini, yaitu dengan keimanan dan keikhlasan. 11 bulan kita melakukan perbuatan dosa. Dengan 1 bulan setiap hari kita melakukan ibadah puasa, dosanya dihapus. Maksud dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil yang sudah saya terangkan tadi, dosa-dosa kecil seperti riya, sombong, takabur, itu dosa-dosa kecil. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dosa yang dihapus dengan puasa Ramadan adalah dosa kecil. Adapun dosa besar dihapus dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di 10 datang kita selalu bertaubat, kita selalu bertahajud di tengah malam, mencucurkan air matanya. Dosa-dosa apa yang telah kita lakukan? Itu 10 hari. Dan 10 yang terakhir itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Makanya kita di dalam bulan puasa ini berhati-hati untuk melakukan ibadah yang